Jadi pemerintah harus juga mensupport agar tidak terjadi ketimpangan, permasalahan infrastruktur antara kota dan juga daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, terlebih dahulu saya Muhammad Imam Arifin dari program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Jambi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit mereview sebuah buku mengenai transformasi pendidikan, mengenai teknologi di ruang belajar. Itu penulisnya ada Imade Mustikayasa, STMPD, Imam Permana, SPD MPD, Fitriani Kadir, SPD MPD, Roni Sandra, STMPD, Dr. Andes Perdi Karuru, MPD, Riza Husnita, MPD, Niputus Srinipati, SPD MPDH, Dr. Sri Wahyu Indrawati, MPD, Dina Sri Nindiati, SPD MSI, Erma Yuliani, SPD MSI, dan Haji Ida Suryani, SPD MSI. Dalam kesempatan kali ini saya sedikit memberikan pandangan saya setelah membaca buku ini, terbagi dalam beberapa slide lah dalam kesempatan kali ini. Jadi di dalam buku ini Transformasi Pendidikan itu mempunyai latar belakang yang memang di mana pendidikan kita saat ini itu mengalami perubahan yang cukup besar dan cukup signifikan, terutama dalam perkembangan dalam teknologi. Apalagi kita memasuki revolusi industri 5.0 dan society 5.0, yang mana memang menuntut dunia pendidikan itu untuk lebih adaptif terhadap teknologi. Kalau dulu kita di ruang kelas ataupun belum belajar hanya berpusat di sana, tapi pada saat ini kita bisa mengakses pembelajaran bisa di mana saja, tidak mesti dalam ruangan kelas. Jadi memang transformasi pendidikan itu merupakan perubahan yang dari sistem pembelajarannya yang dari konvensional menuju pembelajaran yang memang berbasis digital. Setelah itu ada lagi integrasi teknologi, yang memang dalam pendidikan integrasi teknologi itu memang dapat kita lihat di sekitar kita, terutama di dalam sektor pendidikan. Itu kita sudah menggunakan platform-platform seperti learning management system atau sering disingkat LMS, virtual classroom, hingga kita juga menggunakan AI, artificial intelligence, yang mana teknologi ini yang pasti sangat membantu terutama guru dalam menyampaikan materi dan juga memantau perkembangan siswa, dan juga itu dapat menciptakan pembelajaran yang sangat efektif dan juga efisien. Tapi juga ada perubahan peran guru, di mana di era digital peran guru itu tidak hanya sebagai pemberi materi, tapi juga guru itu sebagai fasilitator dan juga pembimbing pelajaran. Konsep student concurrence learning yang mana membuat siswa itu lebih aktif dalam hal mencari dan mengembangkan pengetahuan. Oleh karena itu guru itu dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi digital agar mampu meningkatkan kemampuannya dan juga mengikuti perkembangan zaman.
Selain itu juga dalam kompetisi digital itu menjadi kemampuan yang sangat penting yang harus dimiliki guru dan juga murid ataupun siswa. Kompetisi digital itu meliputi literasi digital, keamanan digital, etika teknologi, dan juga kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Dengan kompetisi ini, teknologi itu dapat dimanfaatkan secara bijak dan juga produktif. Dalam inovasi pembelajaran, transformasi pendidikan juga menghadirkan berbagai inovasi pembelajaran seperti blended learning, flipped classroom, gamifikasi, dan juga project based learning atau PJBL. Yang mana metode-metode ini juga membuat pembelajaran itu lebih menarik, meningkatkan partisipasi siswa, dan juga membantu siswa dalam mengembangkan kreativitas serta kemampuan dalam memecahkan masalah. Dan juga dalam media pembelajaran digital yang saat ini semakin beragam, mulai itu dari video pembelajaran, simulasi virtual, hingga teknologi augmented reality and virtual reality, yang mana dalam penggunaan media-media tersebut itu mampu untuk meningkatkan pemahaman siswa, karena materi yang disampaikan melalui media itu dapat mampu membuat siswa interaktif, dan juga pendekatan itu lebih nyata kepada siswa. Tapi ada juga tantangan dalam transformasi. Jadi meskipun memberikan banyak manfaat, transformasi pendidikan juga menghadirkan ataupun menghadapi berbagai tantangan yang ada. Yang mana diantaranya adalah kesenjangan teknologi, keterbatasan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan, dan juga masalah keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan juga guru, masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Keterampilan abad 21. Dalam menghadapi era digital, peserta didik itu sangat perlu memiliki keterampilan abad 21, di mana meliputi kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan juga mampu berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting agar generasi muda itu dapat bersaing dan juga beradaptasi dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial di masa depan yang akan datang. Transformasi pendidikan itu tidak hanya terjadi dalam pembelajaran, tetapi juga dalam manajemen pendidikan. Administrasi digital, evaluasi online, penggunaan cloud system, layanan akademik berbasis teknologi, membuat pengelolaan pendidikan menjadi lebih cepat dan juga efektif dan sangat efisien. Jadi dalam kesimpulan kali ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan berbasis teknologi itu memberikan dampak positif yang cukup signifikan, terutama dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, kualitas pendidikan, dan juga kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi era digital. Tapi transformasi pendidikan itu memerlukan kesiapan infrastruktur, baik kompetisi digital dan juga kolaborasi dari berbagai pihak. Jadi kawan-kawan, transformasi pendidikan itu
bukan hanya harus dilakukan oleh guru, tapi juga harus ada kesiapan yang matang mulai dari infrastruktur. Jadi pemerintah harus juga mensupport agar tidak terjadi ketimpangan, masalah infrastruktur antara kota dan juga daerah. Oke, mungkin itu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan mungkin yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.